Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, bebas bersyarat dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur hari ini, Minggu 18 Agustus 2024. Ia bebas bersyarat setelah menjalani 8 tahun hukuman pidana penjara atas kasus kopi sianida yang merenggut nyawa Wayan Mirna Salihin pada 2016 silam. Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap sahabatnya itu dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Lantas, seperti apa perjalanan kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso? Kisah berawal saat 4 orang yang telah berteman sejak menempuh pendidikan di Billy Blue College, Australia, mengadakan reuni di Jakarta. Mereka adalah Wayan Mirna, Jessica Wongso, Hani Bonjuwita, dan Vera. Berlangsung pada 6 Januari 2016 di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat, reuni akhirnya dihadiri 3 orang lantaran Vera absen. Kala itu, Jessica lebih dulu tiba di kafe sebelum pukul 4 sore untuk menghindari kebijakan 3-in-1 alias satu mobil minimal berisi 3 orang. Ia lalu berinisiatif memesan es kopi Vietnam dan 2 koktail. Setelah pesanan tiba, Mirna pun sampai di kafe bersama Hani. Mereka mendatangi Jessica yang sudah menunggu di meja nomor 54 dan saling bertegur sapa. Mirna pun meminum es kopi Vietnam yang telah dipesankan untuknya. Namun naas, Mirna malah kejang-kejang, tak sadarkan diri. Mulut Mirna pun mengeluarkan buih sebelum dibawa ke klinik di Grand Indonesia. Mirna kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo, tetapi dalam perjalanan, nyawanya tak terselamatkan. Merasa janggal, ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, lantas melaporkan kejadian ini ke Polsek Metro Tanah Abang pada malam itu juga. Lalu pada 9 Januari 2016, polisi meminta persetujuan keluarga untuk mengotopsi tubuh Mirna, namun persetujuan tak langsung diberikan. Setelah menilai otopsi perlu dilakukan, keluarga Mirna akhirnya mengizinkan. Meski begitu, yang dilakukan hanya pengambilan sampel tubuh di Rumah Sakit Sukanto Kramat Jati, Jakarta Timur, bukan otopsi keseluruhan. Jenazah Mirna selanjutnya dibawa ke TPU Gunung Gadung di Bogor, Jawa Barat untuk dimakamkan pada 10 Januari 2016. 6 hari setelah pemakaman, polisi mengungkap ditemukan zat sianida di dalam kopi Mirna. Racun mematikan itu juga ditemukan di lambung Mirna dengan berat sekitar 3,75 mg. Diduga ada unsur tindak pidana, polisi pun meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan. Setelah memeriksa CCTV dan saksi-saksi seperti Jessica, Hani, keluarga Mirna dan pegawai Olivier, polisi menetapkan Jessica sebagai tersangka pada 29 Januari 2016. Jessica diduga menaruh racun sianida dalam es kopi Vietnam. Perempuan berambut panjang itu lantas ditangkap keesokan harinya di sebuah hotel di Jakarta Utara. Jessica kemudian menjalani pemeriksaan, termasuk tes kejiwaan untuk mengetahui motif dibalik pembunuhan Mirna. Sebelum sidang perdana, pihak Jessica mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 16 Februari 2016. Hal itu dilakukan karena salah satu kuasa hukumnya, Yudi Wibowo, menilai penetapan dan penahanan Jessica tidak sah. Namun PN Jakarta menolak pra-peradilan karena dianggap salah alamat. Persidangan kasus pembunuhan Mirna pun digelar pada 15 Juli 2016. Saat itu jaksa mendakwa Jessica dengan dakwaan tunggal pasal 340 Kitab KUHP tentang pembunuhan berencana dan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Tim kuasa hukum Jessica langsung keberatan atas dakwaan itu. Melalui nota keberatan atau eksepsi, dakwaan jaksa disebut terlalu dangkal. Unsur pembunuhan berencana seperti di mana sianida dibeli, disimpan dan dimasukkan ke dalam es kopi Vietnam juga tidak terpenuhi. Namun pada 21 Juni 2016, jaksa menyanggah argumen tim kuasa hukum yang menitik beratkan alat atau objek pembunuhan tetapi mengabaikan peran subjek. Menurut jaksa, peran subjek penting dalam memberikan gambaran soal ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya perencanaan pembunuhan hingga eksekusi. Jaksa juga menyebut pembunuhan dengan racun sudah dianggap sebagai pembunuhan berencana. Butuh 32 kali persidangan dan puluhan saksi untuk dihadapkan di meja pengadilan sebelum akhirnya hakim menjatuhkan putusan. Hingga pada 27 Oktober 2016, hakim memutuskan Jessica bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Mirna dengan motif sakit hati karena dinasehati soal asmara. Ia divonis 20 tahun penjara sesuai tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum.
Setelah mendengar vonis hakim, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pada 7 Maret 2017, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan putusan yang menguatkan putusan PN Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 20 tahun. Jessica kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, namun ditolak pada 21 Juni 2017. Upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali pun langsung diajukan oleh pihak Jessica. Namun lagi-lagi, upaya tersebut ditolak MA pada 3 Desember 2018. Jessica Wongso akhirnya mendekam di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur untuk menjalani vonis hukuman 20 tahun penjara. Kini, Kemenkumham menyatakan Jessica bebas bersyarat karena sistem penilaian pembinaan narapidana menunjukkan dirinya berkelakuan baik dan mendapat berbagai keringanan hukuman. Namun, ia baru akan berstatus bebas murni pada 27 Maret 2032. Meski telah menghirup udara bebas, Jessica wajib lapor dan menjalani bimbingan ke Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur Utara hingga 2032.